Hai kawan-kawan, selamat datang di channel horor kita. Kali ini aku punya cerita yang akan bikin kalian merinding sekaligus penasaran. Teror malam Jumat. Wanita ini bertemu sosok tanpa kepala di kamar mandi, endingnya nggak disangka. Bayangkan seorang perempuan muda yang baru pindah ke rumah warisan tiba-tiba dihantui oleh sosok tanpa kepala setiap malam Jumat. Tapi ini bukan hantu biasa. Ada ritual pesugihan, darah yang mengalir, dan kebenaran mengerikan tentang neneknya yang terlibat kutukan turun-temurun. Apakah Wulan bisa selamat atau justru ia akan jadi korban berikutnya? Endingnya benar-benar di luar dugaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini. Siapkan mental, karena cerita ini akan menguji nyali kalian sampai akhir. Malam Jumat yang sunyi di sebuah rumah tua di pinggiran kota Yogyakarta. Wulan, seorang perempuan muda berusia 24 tahun, baru saja pindah ke rumah warisan dari neneknya yang sudah meninggal. Rumah itu terletak di ujung jalan sepi, dikelilingi oleh pohon-pohon rindang yang daunnya bergoyang pelan meski tidak ada angin. Kamar mandi di belakang rumah adalah satu-satunya ruangan yang belum ia renovasi. Keran airnya berkarat, ubinnya retak, dan cermin besar di dinding sudah buram termakan usia. Wulan sedang mandi di malam itu, air hangat mengalir pelan dari shower yang bocor. Tiba-tiba suara gemericik air dari arah wastafel terdengar, meski tidak ada siapapun di sana. Ia menoleh. Jantungnya berdebar kencang. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam melintas di balik tirai kamar mandi. "Siapa di sana?" tanya Wulan. Suaranya bergetar. Ia mematikan shower dan berusaha mencari sumber suara itu. Namun, saat ia menarik tirai, tidak ada apa-apa, hanya udara kosong dan cermin yang buram. Sebelum keluar dari kamar mandi, ia melihat sesuatu yang aneh di cermin. Refleksinya tersenyum padahal wajahnya sendiri tidak. Refleksi itu bergerak lambat, seperti mengikuti gerakannya, tapi tidak sepenuhnya sinkron. Wulan menggigil meski air di tubuhnya sudah kering. Ia bergegas keluar, mengunci pintu kamar mandi, dan duduk di ruang tamu yang gelap. Di luar, angin berhembus dingin, membawa bisikan-bisikan halus yang sulit dipahami. "Apa yang baru saja terjadi?" gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Ia mengambil ponsel dan mencari informasi tentang rumah tua itu. Ternyata, rumah ini pernah menjadi lokasi tragedi 30 tahun lalu. Seorang perempuan muda ditemukan tewas di kamar mandi dengan kepala terpenggal. Konon, arwahnya gentayangan setiap malam Jumat. Wulan mencoba mengabaikan cerita itu. "Hanya mitos," katanya, meski suaranya terdengar tidak yakin. Namun di tengah keheningan malam, suara langkah kaki terdengar dari arah kamar mandi. Deg, 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 seperti seseorang berjalan dengan kaki basah. Ia menoleh ke arah pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Suara itu semakin jelas, disertai dengan suara napas berat yang tidak wajar. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu mati. Hanya ada cahaya bulan yang masuk melalui jendela, menyinari pintu kamar mandi yang kini sedikit terbuka. "Tidak mungkin," bisik Wulan, tubuhnya gemetar. Ia tahu ini baru permulaan. Malam semakin larut. Wulan duduk di sudut ruang tamu, memeluk lututnya erat-erat. Lampu masih padam, hanya cahaya bulan yang menerobos jendela berdebu. Suara langkah kaki dari kamar mandi kini berganti dengan suara air menetes pelan seperti keran yang bocor. Tapi Wulan tahu tidak ada keran yang menyala di sana. Perlahan ia berdiri. Tubuhnya gemetar, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Dengan senter ponsel di tangan, ia mendekati pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Bau amis darah tiba-tiba menusuk hidungnya, meski tak ada tanda-tanda darah di lantai. "Siapa di sana?" tanyanya lagi, suara parau.
Saat pintu didorong, cermin buram di dinding tiba-tiba memantulkan bayangan wajahnya sendiri. Tapi kali ini refleksinya berubah. Rambutnya lebih panjang, bajunya seperti baju tidur kuno, dan yang paling mengerikan, kepala bayangan itu miring, seolah tidak memiliki leher. Wulan mundur terhuyung, tapi tangannya tak sengaja menyentuh wastafel. Air mengalir deras, dan di permukaannya yang tenang, muncul wajah perempuan berambut panjang dengan mata kosong. Wajah itu tersenyum lebar, lalu tubuh tanpa kepala muncul di balik tirai shower, tangan keriputnya menggapai ke arah Wulan. "Tolong!" teriak Wulan, berlari keluar kamar mandi. Tapi saat ia menoleh, sosok itu sudah menghilang. Hanya genangan air di lantai yang membentuk pola aneh, seperti tulisan tangan berkarat. Esok paginya, Wulan mencoba mencari tahu. Ia menemui Pak RT setempat, seorang pria paruh baya dengan wajah penuh curiga. "Rumah itu memang angker," katanya singkat. "Tapi kalau mau selamat, jangan ganggu kamar mandi belakang. Itu kamar mandi Nyi Roro Kidul yang kepalanya dipenggal 30 tahun lalu." Wulan tak mengerti kenapa dia ada di sana. Pak RT menghela napas. Katanya, dulu ada ritual pesugihan di situ. Nyi Roro disuruh jadi tumbal, tapi dia melawan. Kepalanya putus, tapi arwahnya tak tenang. Setiap malam Jumat, dia mencari pengganti. Sorenya, Wulan memutuskan membersihkan kamar mandi. Saat menyikat ubin, ia menemukan simbol aneh di bawah keran, seperti tulisan Jawa kuno yang mengelupas. Tapi begitu ia menyentuhnya, simbol itu mengeluarkan asap hitam. Dari cermin, suara tawa parau terdengar, disusul bisikan, "Kau mirip aku, kau juga akan jadi tumbal." Malam Jumat berikutnya, Wulan nekat mengunci pintu kamar mandi. Tapi saat ia mandi, suara gemericik air terdengar dari dalam bak mandi yang kosong. Saat ia menoleh, sosok tanpa kepala itu berdiri di sudut, tangan panjangnya memegang sesuatu. Sebuah foto usang yang menampilkan wajah neneknya dan seorang perempuan mirip dirinya. Foto itu memperlihatkan dua sosok, nenek Wulan dan perempuan muda yang wajahnya persis seperti dirinya. Di belakang foto tertulis, "Jumat depan, giliranmu." Wulan memandangi foto usang itu dengan tangan gemetar. Di foto hitam putih yang memudar, neneknya tersenyum lebar, sementara perempuan di sampingnya, yang wajahnya mirip dirinya, tertunduk lesu. Di belakang mereka, terlihat pintu kamar mandi yang kini menjadi sumber teror. Tepat di sudut foto, ada coretan tinta merah. "Darahmu adalah kuncinya." Apa maksudnya? Gumam Wulan, dahi berkerut. Ia membalik foto itu dan menemukan kalimat lain. Malam Jumat Kliwon, ritual harus dilanjutkan. Sementara itu, di kamar mandi, cermin mulai retak tanpa sebab. Wulan mencoba mengabaikannya, tapi setiap kali ia lewat di depan pintu, suara napas berat terdengar dari balik celah. Malam itu, ia memutuskan untuk pergi ke perpustakaan daerah, mencari buku tentang ritual pesugihan. Di sana, ia menemukan catatan tua tentang tumbal kamar mandi. Ritual mempersembahkan keturunan perempuan untuk menjaga kekayaan keluarga. Jangan-jangan, mata Wulan melebar. Neneknya dulu kaya raya tanpa sebab jelas. Apakah ini jawabannya? Saat pulang, langit mendung gelap. Baru saja ia membuka pintu rumah, air keran di kamar mandi mengalir deras. Wulan berlari ke sana dan di cermin ia melihat bayangan dirinya sendiri. Tapi kali ini kepalanya tidak ada. Hanya tubuh berbaju putih dengan tangan menjulur ke arahnya. "Kau tidak bisa lari," bisik suara tanpa kepala itu. "Darahmu sama dengan darahku, kau cucuku." Wulan terjatuh, ponselnya terlempar. Layarnya menunjukkan tanggal, Jumat Kliwon, tepat seminggu lagi.
Di sudut kamar mandi, simbol Jawa kuno di lantai mulai menyala merah. Air yang mengalir dari keran berubah menjadi merah pekat seperti darah. Dari dalam bak mandi, muncul sosok Nyi Roro Kidul utuh. Berambut panjang, berwajah mirip Wulan, tapi dengan senyum penuh dendam. Nenekmu berjanji akan menggantikan aku dengan keturunannya. Kau adalah janji itu. Wulan menjerit, tapi suaranya teredam oleh gemuruh air berdarah. Saat ia berusaha kabur, pintu kamar mandi terkunci dari dalam. Di cermin, wajah Nyi Roro semakin jelas, dan tiba-tiba kepala Wulan terasa seperti diputar 180 derajat. Ia melihat dunia dari sudut yang salah, sementara tangan dingin merayap naik dari kakinya. Tangan Wulan berubah menjadi pucat seperti mayat, dan di cermin, kepalanya sudah menghadap ke belakang, tapi ia masih bisa bernapas. Suara Nyi Roro berbisik, "Malam Jumat Kliwon nanti kau akan menjadi aku." Wulan terbangun di lantai kamar mandi, tubuhnya lemas dan pucat seperti mayat. Kepalanya kembali normal, tapi di cermin, sosok Nyi Roro Kidul masih mengintai. Ia sadar, proses perubahan itu nyata. Dengan sisa tenaga, ia merangkak ke ruang tamu dan menemukan album foto keluarga yang selama ini ia abaikan. Di halaman terakhir, ada surat tulisan tangan neneknya. "Jika kau menemukan ini, hancurkan cermin di kamar mandi sebelum Jumat Kliwon." Itu pintu masuk mereka. Wulan mencari cara menghancurkan cermin. Ia pergi ke pasar Loak dan menemui Mbah Sastro, seorang pedagang tua yang tahu banyak tentang mistis. "Cermin itu bukan sembarang cermin," bisiknya. "Itu cermin bunian, digunakan untuk ritual tumbal. Kalau kau ingin selamat, kau harus menemukan pusaka pengunci yang disimpan nenekmu. Tapi hati-hati, mereka akan menghalangimu." Di rumah, Wulan mencari pusaka itu di kamar nenek. Saat membuka laci, tiba tongkat kayu usang dengan simbol mata di ujungnya. Begitu ia menyentuhnya, seluruh rumah bergetar. Dari kamar mandi, teriakan Nyi Roro bergema, "Kau tidak bisa memutus takdir ini." Tongkat pusaka tiba-tiba terbakar sendiri, dan asapnya membentuk wajah nenek Wulan yang menangis. Api dari tongkat pusaka menghanguskan surat nenek Wulan. Di tengah abu, ia menemukan kalimat terakhir, "Maafkan aku, Wulan. Aku terpaksa memilihmu sebagai penggantinya." Kini, Wulan tahu kebenaran. Neneknya sengaja mewariskan rumah ini untuk menjebaknya. Malam Jumat Kliwon semakin dekat, dan perubahan fisiknya makin parah. Rambutnya memutih, kulitnya mengelupas seperti terbakar. Ia mencoba mengubur cermin, tapi setiap kali dihancurkan, pecahannya menyatu kembali. Di tengah keputusasaan, Mbah Sastro muncul tanpa diduga. "Aku tahu cara menghentikannya," katanya, lalu memberikan Wulan segenggam tanah kuburan dan sebilah pisau keris. "Campurkan darahmu dengan tanah ini, lalu goreskan ke cermin saat Nyi Roro muncul. Tapi ingat, jangan sampai kau meneteskan air mata." Saat Wulan memegang keris, bayangan neneknya muncul di belakang. Tangan keriputnya mencoba merebut pusaka itu. Malam Jumat Kliwon tiba. Wulan berdiri di kamar mandi, keris dan tanah kuburan di tangan. Jam dinding berdetak keras, seolah waktu diperlambat. Pukul 12 malam, cermin retak, dan sosok Nyi Roro muncul utuh, kepala terpenggal di tangannya. Wajahnya mirip Wulan. "Giliranmu, cucuku," desis Nyi Roro, air terjun darah mengalir dari lehernya. Wulan menggigit bibir hingga berdarah, mencampurkan darahnya dengan tanah kuburan. Dengan sekuat tenaga, ia menggoreskan keris ke cermin, namun neneknya tiba-tiba muncul di balik punggungnya, mendorong tangannya. Goresan itu justru membentuk simbol yang mengaktifkan ritual. Cermin meledak dan asap hitam menyelimuti Wulan. Dalam kegelapan, ia mendengar suara tertawa Nyi Roro dan neneknya. "Selamat,
Kau sekarang adalah Tuan Putri kamar mandi. Tapi Wulan tidak mati. Ia membuka mata dan melihat dirinya di cermin. Kepala utuh, tapi rambutnya putih sepenuhnya dan matanya berwarna merah. Ia tersenyum seperti Nyi Roro. Di luar kamar mandi, Mbah Sastro terjatuh dengan mata melotot. Kau bukan Wulan lagi, bisiknya sebelum pingsan. Wulan berdiri di tengah kehancuran kamar mandi, tubuhnya penuh luka bakar dari ledakan cermin. Tapi ia merasa aneh, kuat, tenang, dan dingin. Ia melihat keluar jendela, tetangga-tetangga berlarian karena air sumur mereka berubah menjadi darah. Mbah Sastro bangun, wajahnya pucat. Kau jadi penjaga baru ritual ini? Tanyanya gemetar. Wulan tersenyum misterius. Bukan, aku memutus rantai kutukan dengan mengganti peran. Bukan jadi tumbal, tapi jadi penjaga yang membalas dendam. Ia menjelaskan bahwa ritual itu sebenarnya perjanjian untuk melindungi desa dari wabah. Tapi korupsi neneknya mengubahnya jadi pesugihan. Dengan kekuatan pusaka, Wulan membalikkan kutukan, membuat arwah Nyi Roro tenang, dan mengutuk neneknya ke alam gaib sebagai pengganti. Di akhir cerita, Wulan membakar rumah itu. Saat api berkobar, sosok Nyi Roro muncul di jendela, tersenyum lega. Terima kasih, bisiknya sebelum menghilang. Wulan kini menjadi legenda baru di desa. Banyak yang bilang ia melindungi desa dari makhluk gaib, tapi sesekali di malam Jumat, ada yang melihatnya di kamar mandi tua yang tersisa, berdiri di depan cermin, tanpa bayangan dengan keris di tangan.